balik lagi ke channel aku. Jadi di sini tuh aku mau ngejelasin materi mengenai hematologi analyzer. Sebelumnya aku mau memperkenalin diri. Namaku Caroline Cindy Permatasari, NIM 1913131033, Prodi Teknologi Elektromedis. Jadi di sini aku dapat tugas untuk jelasin mengenai hematologi analyzer. Jadi yang mau aku jelasin tuh banyak, seperti pengertiannya, penempatannya, spesifikasi alat, pemeliharaan, terus cara pengoperasian, prinsip kerja. Pokoknya masih banyak lagi, jadi tonton terus videonya. Ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh, apa itu hematologi analyzer? Jadi, hematologi analyzer adalah alat untuk mengukur sampel berupa darah. Jadi, sampelnya contohnya itu darah. Fungsinya alat ini itu dapat membantu mendiagnosis penyakit seperti kanker, diabetes, untuk mendiagnosis pasien. Jadi, sampel darahnya itu nanti diproses, jadi akan ketahuan, oh orang ini lagi sakit, kanker, diabetes, gitu. Selanjutnya, jenis-jenis hematologi analyzer. Jadi yang aku cari itu aku nemu ini ada beberapa jenis. Ada jenis semi otomatis, jenis otomatis WBC 3 part, satu lagi ada jenis otomatis WBC 5 part. Ini semuanya sama-sama otomatis, dilakukan secara otomatis. Yang membedakan cuma ini ada WBC 3 part, WBC 5 part, lalu di sini ada penjelasannya. Contohnya yang WBC 5 part. Ini pengambilan sampel, dilusi, hemolyzing, count, display, dan printout dilakukan secara otomatis. Merek Keltag FTF tipe Mac 8222 buatan Nihon Kohden menghitung 5 jenis WBC, RBC, platelet, dan HB. Lalu selanjutnya penempatan. Jadi di mana aja penempatan alat hematologi analyzer ini? Yang pasti ada di ruangan laboratorium. Nah, laboratorium klinik atau laboratorium rumah sakit. Lalu selanjutnya prinsip kerja dari alat hematologi analyzer. Alat hematologi analyzer ini tuh bekerja secara berdasarkan prinsip flow cytometer. Flow cytometer itu apa? Nih, flow cytometer adalah metode pengukuran atau metri jumlah dan sifat-sifat sel atau sito yang dibungkus oleh aliran darah, aliran cairan atau flow, sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen didilusi sebanyak 200 kali melalui proses hemolyzing untuk mengukur kadar jumlah hemoglobin dengan cara fotometri dan mengukur kadar jumlah sel darah putih serta didilusi lagi sebanyak 200 kali. Jadi udah didilusi selama 200 kali.
Ini didilusi lagi selama 200 kali lagi, sebanyak 200 kali lagi. Jadi jumlahnya itu 40.000 kali untuk mengukur kadar jumlah sel darah putih dan platelet. Kemudian diproses pada blok data processing dan hasilnya akan ditampilkan pada layar display dan printout. Jadi nanti hasilnya akan keluar pada layar LCD. Kita bisa lihatnya itu di layar LCD atau di printout-nya. Selanjutnya, kita masuk ke pemasangan. Hampir sama kayak alat-alat yang lain ya. Pemasangan hematologi analyzer ini yang pertama, yang pasti kita hubungkan kabel power ke stabilisator atau stravo. Lalu yang kedua, kita hidupkan alat dengan menekan tombol on. Lalu yang ketiga, alat akan self-check, akan muncul pesan please wait atau tunggu, itu akan muncul di tampilan layar. Lalu selanjutnya, alat akan secara otomatis melakukan self-check, kemudian background check. Lalu selanjutnya, bagian atas botol sampel yang berwarna ungu, jadi tutup botol sampel yang berwarna ungu itu untuk membuka dan meletakkan sampel. Jadi sampelnya kita taruh, lalu kita tutup lagi. Tutup botol sampel dan tekan tombol run. Jadi kita tekan tombol run untuk menjalankan. Lalu hasilnya akan muncul pada layar. Selanjutnya kita masuk ke materi pemeliharaan. Pemeliharaan ini yang pertama, yang pasti alat hematologi analyzer ini kita harus simpan di tempat yang datar dan kering. Lalu alat juga harus dalam keadaan kering. Lakukan kontrol secara berkala. Maksudnya berkala tuh secara rutin atau sering. Lakukan kalibrasi minimal 6 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun itu kita harus melakukan kalibrasi alat hematologi analyzer ini 2 kali, sebanyak 2 kali. Selalu cek reagen, dilute, rinse, mini-deal, dan sebagainya. Pastikan tidak ada darah yang menggumpal karena akan merusak hasilnya nanti. Jadi darah itu nggak boleh menggumpal. Lalu lakukan penggantian jika terdapat bagian-bagian yang mungkin mempengaruhi kinerja alat. Jadi, kalau ada bagian-bagian komponen yang udah rusak atau nggak bisa berfungsi, kita harus melakukan penggantian alat supaya tidak mempengaruhi hasil kinerja alat. Lalu yang terakhir, jangan gunakan alat berturut-turut selama 24 jam. Jadi alat ini tuh nggak bisa full kita gunain 24 jam selama 1 hari. Nanti biasanya tuh bisa aja rusak atau jadi error gitu. Selanjutnya, analisis teknik. Periksa teknik sampling dan jenis spesimen yang akan digunakan. Jadi sebelum kita melakukan itu, yang pertama tuh kita harus periksa dulu jenis sampelnya ini apa yang kita gunakan. Lalu cek cara penyimpanan dan lama penyimpanan. Yang ketiga itu cek suhu ruang memenuhi 18-20 derajat Celcius. Kondisi meja harus dari beton dan digunakan termometer. Ya, kondisi mejanya tuh harus yang kuat, yang kokoh. Gitu. Lakukan pencucian setiap 20 sampel running. Jadi, setiap udah 20 kali berjalan, itu kita harus melakukan
pencucian terhadap alat hematologi analyzer. Lalu selanjutnya, lakukan pemeliharaan dengan menggunakan larutan pencuci hipoklorit setiap minggu. Jadi setiap 1 minggu itu kita menggunakan larutan hipoklorit. Lalu keenam, lakukan setiap 2 minggu sebulan sekali menggunakan larutan enzim digestif atau EZ cleanser untuk menghancurkan sisa bekuan atau sisa pembuangan darah yang tidak sempurna. Jadi setiap 1 minggu tadi kita menggunakan hipoklorit, lalu setiap 2 minggu kita menggunakan enzim digestif atau EZ cleanser. Yang terakhir, gunakan darah kontrol yang masih baru dan tidak expired date. Maksudnya expired date itu mungkin tidak melewati batas expired-nya. Selanjutnya, ini saya memilih satu alat yang mereknya Minray BC 2800. Di sini ada beberapa spesifikasinya, seperti tampilan layar LCD berwarna. Jadi di sini tampilan LCD berwarna. Ada warna putih, merah, hijau, gitu. Lalu resolusi 640 kali 480. Kebutuhan listrik AC 100 sampai 240 volt, 50 per 60 Hz. Dimensi 322 ini lebarnya, 437 ini tingginya, dan 386 mm ini panjangnya. Berat alat hematologi analyzer ini sekitar 17,9 kg, jadi hampir 18 kg berat. Lalu, lingkungan pengoperasian suhunya 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, kelembapannya mencapai 30% sampai 85%. Volume sampel predilute-nya tuh 20 mikroliter, lalu whole blood-nya 13 mikroliter, dan yang terakhir, kira-kira harga satu alat ini, alat hematologi analyzer ini, kurang lebih harga kisarannya mencapai 100 juta. Jadi itu. Ini slide terakhir. Jadi itu tadi adalah materi mengenai hematologi analyzer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.